Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dibuka surat Ghafir ayat 23 ya. Surat Ghafir ayat ke-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. إِلَى
فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني أذت بربي وربكم إني أذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب Walaqad dan sungguh-sungguh arsalna telah kami utus ya. Musa, Nabi Musa bi ayatina dengan membawa ayat-ayat kami. Dan sungguh-sungguh telah kami utus Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Jadi maksudnya membawa mukjizat ya, membawa risalah ya. Wa sultanin mubin ya, wa sultanin dan hujjah. Sultan ya, risalah ya, hujjah atau risalah ya. Mubinin yang jelas ya. Jadi sultan di sini maksudnya hujjah atau risalah atau kitab ya, Taurat ya.
Walaupun makna asal sultan itu adalah kekuasaan ya. Yang dimaksud di situ adalah risalah ya, yang harusnya menjadi pengatur ya segala bidang kehidupan ya. Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang jelas ya. Ila Fir'auna, kepada Fir'aun, wa Hamana dan Haman, wa Qaruna dan Qarun ya. Jadi Fir'aun sebagai rajanya ya, Haman sebagai perdana menterinya, Qarun ini sebagai cukong-cukongnya ya. Hartawan ya, yang ikut memusuhi ya semua ini, dari mulai Fir'aun sebagai raja, perdana menterinya, dan pengatur dananya ya. Tiga-tiganya memusuhi Nabi Musa. Faqalu, kemudian mereka berkata, sahirun. Jadi tiga-tiganya tadi menggunakan kekuasaan, menggunakan kekuatan politik dan kekuatan keuangan ya, harta, untuk memojokkan ya dakwah Nabi Musa, untuk menghalang-halangi dakwah Nabi Musa. Maka figur Nabi Musa dimatikan dengan tuduhan sahirun. Musa itu tukang sihir. Padahal yang tukang sihirnya dia sendiri, si Fir'aun ini ya. Walaupun Fir'aun itu dengan kekuasaan ya, dan juga pengendalian terhadap tukang-tukang sihir ya, pelaku sihir, tapi malah menuduh sihir ke Nabi Musa ya. Sahirun, Nabi Musa itu penyihir. Kadzabun, sekaligus pembohong besar ya, pendusta ya. Jadi setelah istana ya, kalah, beradu argumen dan beradu mukjizat ya. Jadi setelah Fir'aun mencoba untuk menaklukkan Musa melalui sihir, tetapi malah tukang-tukang sihirnya bertekuk lutut ya, dan bahkan malah masuk Islam ya. Dan melihat mukjizat Nabi Musa itu, kemudian Nabi Musa dituduh malah itu sihir ya. Kadzabun, dan Nabi Musa dimatikan ya. Figur ya, nama baiknya dituduh sebagai kadzab, pendusta ya. Falamma ja'ahum, falamma maka ketika ja'a datang, hum kepada mereka, bil haqqi dengan membawa kebenaran. Jadi ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun, Haman, Qarun ya, dan kaum mereka dengan kebenaran yang jelas ya, baik mukjizat dan Taurat tadi, min indina, dari sisi kami. Qalu, kemudian mereka berkata, uqtulu, bunuhlah kalian, abna'a, anak-anak ya, atau orang-orang maksudnya ya, oknum-oknum ya,
Alladzina, yaitu orang-orang amanu yang mereka beriman, ma'ahu bersama Musa. Jadi kaum laki-laki yang beriman kepada Musa, siapapun dia, bunuh. Wastahyu, dan hidupkanlah nisa'ahum, perempuan-perempuan di tengah-tengah mereka. Jadi kemudian diperintahkan untuk membunuh ya Musa dan para pengikutnya ya. Jadi dibunuh ya, bunuh dari kalangan laki-laki dari pengikut Musa, dan biarkan hidup ya para kaum perempuan ya. Wa makaidul kafirina, dan tidaklah makar ya orang-orang kafir illa kecuali fi dolalin, di dalam kesesatan. Wa qala Fir'aun, dan berkata Fir'aun, Zaruni, biarkan aku, aktul, aku membunuh Musa. Jadi aku sendiri yang akan membunuh Musa ya. Jadi Fir'aun itu bapak angkatnya Musa ya. Aku sendiri yang akan membunuh dia ya. Waliyad'u rabbah, ya. Dan ia menyembah Rabbnya ya. Jadi karena Musa ini dianggap sebagai provokator ya, yang waktu itu seluruh penduduk menyembah Fir'aun, gara-gara Musa akhirnya Fir'aun ditinggal ya. Akhirnya Musa yang harus dibunuh ya. Ini sesungguhnya aku akhafu, aku takut ya. Jadi takut kehilangan kekuasaan ya. Jadi sejak zaman Fir'aun sampai zaman hari ini, orang itu takut kehilangan apa? Kekuasaan. Satu periode nggak mau, 2 periode ya, 3, atau nitip anak atau paman nanti ya, seperti itu manusia ya. Sejak zaman Fir'aun itu begitu, takut kehilangan kekuasaan, sehingga orang-orang yang mencoba mengganggu kekuasaan dibunuh ya. Aku takut an yubaddila, bahwa Musa mengganti dinakum, agama kalian, atau an yudhira, Musa menampakkan fil ardi, di muka bumi, al-fasad, kerusakan. Wa qala Musa, dan berkata Musa ya, ini sesungguhnya aku, aku berlindung bi Rabbi, dengan Rabbku, wa Rabbikum, dan Rabb kalian, min kulli, dari setiap mutakabbirin, orang sombong, la yu'minu, yang tidak beriman, bi yaumil hisab, pada hari hisab, hari kiamat. Baik Bapak Ibu sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kisah abadi ya, yaitu kisah Musa dan Mad'u ya, orang-orang yang menjadi objek ya dakwanya Nabi Musa, yaitu Fir'aun, Haman, dan Qarun ya, beserta pengikut-pengikut mereka. Kenapa kisah Musa, Fir'aun, Haman, dan Qarun ini diulang-ulang ya di dalam Al-Quran sebagai kisah yang terpanjang ya, kalau dibandingkan dengan kisah-kisah Nabi Rasul yang lainnya gitu. Jadi kalau
Bapak Ibu lihat ya di Al-Quran itu kisah yang paling banyak diulang-ulang itu adalah kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini ya. Di surat Al-Baqarah ya, dan surat-surat yang lain termasuk surat Ghafir ini ketemu lagi kita tentang kisah Musa ya, dan Fir'aun ini. Kenapa seperti itu? Ya, karena ada kesamaan sejarah ya, ada kemiripan sejarah, dan sejarah itu terulang ya. Jadi sejarah itu terulang, kontennya sama ya, kontennya sama, yang membedakan hanya waktu dan tempat saja ya. Makanya itu diulang-ulang ketika Allah bicara tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun itu, kemudian sebenarnya Allah sedang bicara untuk umat ini ya, umat ini, karena memang tantangan zaman sepanjang zaman sampai kiamat, dunia itu ya isinya ya yang memusuhi Islam ya orang yang semacam Fir'aun ya, Haman dan Qarun, ini aktor kejahatan di dunia ini ya. Jadi di dunia ini aktor kejahatan itu ya tiga yang mengatur siasatnya. Fir'aun itu sebagai penguasa ya, sebagai raja ya. Haman itu sebagai otaknya ya, sebagai perdana menterinya atau sebagai penasehat ya, yang itu di belakang raja. Dan Qarun itu sebagai donaturnya ya, penyandang dananya. Pasti seperti itu ya. Jadi kayak di dunia misalkan yang membuat kerusakan hari ini, kalau dulu wujudnya adalah Fir'aun, sekarang Netanyahu ya. Di belakang Netanyahu ya, itu otak ya, pendukungnya ada Amerika ya kan, dan penyandangnya negara-negara sekutu ya. Ya, Qarunnya itu negara-negara apa, sekutu yang memasok, mensuplai ya kan, dana, senjata. Ya kenapa kalau Israel kecil ya seperti itu masih bertahan sampai hari ini ya, karena itu tadi di belakangnya ini, aktor di belakang itu ya, dan negara-negara sekutu sebagai pemasok ya, mereka aktif ya untuk menyerang ya, dan tidak ingin umat Islam itu besar ya. Dimanapun sejarahnya seperti itu ya jamaah sekalian ya. Jadi yang namanya musuh-musuh Islam itu akan selalu wujudnya sama sejarahnya, kayak Fir'aun ya, Haman dan juga apa, Qarun ya. Itu akan selalu ada ya, aktor namanya ya, figur ya. Jadi figur-figur kekufuran musuhnya sama dari dulu ya. Zaman kita juga sama ya. Makanya digambarkan ya nanti kisah Nabi Musa yang begitu panjang dengan kisah Nabi Muhammad SAW itu persis ya. Kemiripannya apa? Satu ya, Nabi Musa itu dilahirkan di tengah-tengah zaman jahiliyah ya. Di tengah-tengah zaman apa? Jahiliyah. Jahiliyah saat itu dibuktikan dengan kebodohan masyarakat, yaitu mereka menyembah manusia ya sebagai tuhannya, menyembah makhluk sebagai apa? Tuhannya. Siapa Tuhannya yang dipertuhankan? Fir'aun waktu itu ya. Sama di zaman Nabi SAW juga dikenal zaman jahiliyah, menjadikan makhluk berhala-berhala itu disembah sebagai apa? Tuhan. Sama juga di zaman kita sekarang ini ya. Masih banyak juga orang masih menjaga apa? Agama-agama nenek moyang yang mereka menyembah Tuhan selain Allah ya kan. Mereka menyembah makhluk ya. Makanya dari 7 sekian miliar ya manusia di muka bumi, yang Islam itu hanya berapa? Ya kan? Hanya sekitar 1,7 sampai 2 miliaran ya. Sisanya apa? Sisanya agama-agama yang menyembah makhluk ya kan? Agama-agama syirik ya. Sisanya.
atau mereka nggak punya agama, ateis ya. Jadi mayoritas di dunia ini sama ya, jahiliyah ya. Atau jahiliyah klasik ya di zaman Nabi Musa, di zaman sebelum Nabi diutus ya, dengan jahiliyah sekarang ya, itu ya sama, kontennya sama, isinya sama. Bahkan sekarang itu jahiliyah lebih canggih gitu ya. Kalau dulu orang maksiat sembunyi-sembunyi, sekarang maksiat diposting gitu. Maksiat diposting ya. Sudah tahu selingkuh, selfie, akhirnya ketahuan istrinya kan itu. Jadi orang sekarang itu dengan majunya teknologi, bersama itu pula ya majunya ya berbagai macam kegiatan jahiliyah tadi ya. Sama ya, zaman itu sama. Kejahilian klasik maupun kejahilian modern itu sama ya, hanya membedakan waktu dan tempat saja. Nah kemudian kesamaan yang kedua ya antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad ya, setelah tadi sama-sama lahir di tengah-tengah kejahilian umat, yang kedua Nabi SAW sebagai tokoh yang dimarginalkan, dipinggirkan, diusir dari tanah airnya sendiri. Bahkan ya Nabi Musa diusir dari tanah airnya, akhirnya Nabi Musa pergi hijrah ke Madian ya. Nabi Muhammad dari Mekah diusir hijrah ke Madinah. Jadi terusir gitu dari tanah airnya sendiri ya. Terusir ya. Tetapi keterusiran tadi ya dari tanah air, sehingga harus pergi, harus meninggalkan tanah air dan harus berpindah ya untuk sementara ya, dan itu hijrah. Ini sebagai strategi dakwah ya. Makanya Nabi SAW ketika hijrah itu ya mengatur strategi dakwah. Ketika di Madinah Nabi mulai bangun masjid ya, di mana di Mekah ya rumah saja dihancurkan ya, atau dikuasai oleh mereka. Masjidil Haram atau Ka'bah juga sama ya, dikuasai oleh mereka. Akhirnya Nabi membuat masjid di Madinah ya, membuat tatanan masyarakat baru di Madinah ya, membuat ukhuwah Islamiyah di Madinah. Demikian juga Nabi Musa ya, ketika sampai di Madian ya, Nabi Musa juga mengatur strategi dakwah ya. Nabi Musa yang waktu itu masih muda ya, kemudian mendapatkan jodoh ya ketika di Madian, akhirnya dinikahkan dengan putrinya Nabi Syuaib ya. Dan itu bertahun-tahun di sana ya. Nabi Musa belajar ya dari perjalanan kehidupan yang lebih senior, yaitu Nabi Syuaib ya. Nah setelah itu sama, akhirnya kembali lagi Nabi Musa ke tanah airnya untuk mendakwahi ya, dan menaklukkan itu tadi Fir'aun, Haman, Qarun. Nah disitulah kemudian terjadi pergesekan ya. Karena apa? Terjadi pergesekan, terjadi ketidakcocokan ya antara agama yang dibawa oleh Nabi Musa dengan agama lokal. Makanya kan sering ya agama langit tabrakan dengan agama buatan manusia, agama bumi ya. Nah, agama-agama mereka agama nenek moyang kan gitu. Sementara agamanya Nabi Musa itu agama langit ya, agama risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa diberikan dua bekal tadi ya. Yang pertama tadi bekal berupa mukjizat ya. Bekal berupa apa? Mukjizat ya. Jadi dikasih bekal mukjizat. Mukjizatnya Nabi Musa banyak sekali, ada 9 ayat ya, 9 mukjizat ya. Salah satunya ya, ketika menghadapi Fir'aun itu ya, mereka mendatangkan tukang-tukang sihir yang bisa menyulap tali jadi ular. Allah kemudian berikan Nabi Musa tongkat kayu berubah jadi ular juga gitu. Kalau mereka sihir, kalau Nabi Musa mukjizat gitu kan. Tetap aja nggak percaya, walaupun mereka kalah.
Demikian juga Nabi Musa kalau malam itu nggak perlu listrik kayak gini, cukup tangannya itu bisa jadi listrik ya, atau mengeluarkan cahaya gitu. Jadi banyak lagi ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Musa berupa mukjizat ya. Tetapi jamaah sekalian ya, mukjizat nabi-nabi terdahulu itu hilang ya, habis bersamaan yang bersangkutan wafat ya. Jadi oleh karena itu semua mukjizat yang sifatnya fisik nih, tongkat berubah jadi ular, tangan berubah jadi cahaya ya kan, itu bersamaan Nabi Musa wafat ya sudah selesai ya kan. Dan setiap nabi juga punya mukjizat itu. Nabi Muhammad juga sama punya mukjizat. Jadi tangan Nabi juga sama, kesamaan dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa tangannya punya fungsi ya sebagai cahaya, tangan Nabi itu juga sama, punya fungsi manfaat ketika umatnya dalam keadaan krisis air gitu ya, pada suatu saat ya, kemudian menjelang sholat mereka butuh air, butuh minum, Allah berikan itu tangan Nabi itu keluar mata air kayak keran gitu ya. Itu namanya mukjizat yang nampak. Dan mukjizat yang nampak ya berupa fisik itu habis sifatnya ya. Fisik itu berubah. Yang tidak habis itu mukjizat yang berupa Alkitab ya. Kalau Nabi Muhammad itu Al-Quran ini itu yang abadi ya. Mukjizat yang abadi itu adalah apa? Alkitab ya. Al-Quran atau risalah, kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW itu sifatnya abadi, mukjizat abadi ya. Al-mu'jizah al-khalidah, abadi. Walaupun Nabi udah gak ada, tapi mukjizatnya berupa Quran ini masih apa? Ada sampai hari ini kan. Jadi jamaah sekalian, itulah mukjizat ya. Itu mukjizat dan juga argumentasi ya, bukti kebenaran yang telah dibawa oleh Nabi Musa ya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Terjadi pergesekan ya, pertentangan. Nah, ketidakcocokan tadi antara agama langit yang dibawa oleh Nabi Musa, atau kalau kita sekarang agama yang dibawa oleh Nabi SAW di tengah-tengah umat, ini akan selalu bergesekan dengan agama-agama lokal, agama nenek moyang, pasti begitu ya. Nah, tokoh-tokohnya yang tidak suka dengan Islam itu pasti akan melakukan sebuah makar ya. Makanya permusuhan dan upaya terhadap Islam itu akan selalu terjadi ya. Apa makar mereka? Yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Musa, yang dilakukan atau yang disasar untuk Nabi Musa ya, dari Fir'aun tadi. Nah, Fir'aun ini pertama mematikan figur Nabi Musa ya. Jadi Nabi Musa figurnya dimatikan. Jadi Nabi Musa itu dilabeli, dituduh sebagai tukang apa? Sihir dan pembohong. Padahal dia sendiri yang tukang sihir, yang pembohong gitu. Jadi penguasa itu memang penyebar hoak terbaik ya, kata Rocky Gerung. Dan itu benar ya, penguasa itu memang penyebar hoak yang terbaik. Kenapa? Karena dia punya alat kekuasaan tadi. Dia punya media, dia punya menteri kan gitu kan, dia punya dana. Jadi untuk menutupi borok-boroknya sendiri, dituduhkan ke orang lain, padahal dia pelaku tunggal gitu, penyebar hoak terbaik ya. Sehingga ya Fir'aun menyebarkan hoak di tengah-tengah masyarakat untuk menutup figur Nabi Musa, supaya Musa ini gak punya pengikut ya. Musa tidak punya apa? Pengikut ya. Makanya dijuluki tadi Musa tukang sihir, Musa pendusta dan seterusnya ya. Itu pertama ya, untuk melawan dakwah itu dari dulu sampai hari ini ya, dengan cara apa? Mematikan apa? Figur. Kalau Amerika yang teroris, kalau Israel yang teroris,
Akhirnya dituduh siapa? Umat Islam, para mujahidin, teroris ya. Padahal yang teroris mereka sendiri, penyebar hoak ya. Dan mereka punya alat, punya teknologi kalau sekarang ya, bisa dicoba saja ya. Segala teknologi sekarang ini yang punya kuasa kan mereka ya, Israel itu ya, dan Amerika ya. Mereka itu menutup-nutupi berita ya. Misalkan berita-berita kekejaman saja, misalkan kita upload ya tentang Palestina Israel, itu otomatis keblokir itu kalau kita mengupload video ya atau berita ke TikTok, ke YouTube, otomatis akan terblokir. Otomatis itu. Ya, kalau kita menceritakan gambar-gambar ya yang ada di Palestina, langsung keblokir aja gitu. Ya, konten Anda melanggar kebijakan komunitasnya. Jadi mereka punya sistem gitu. Nah, sementara mereka ketika menyebarkan berita, ya karena mereka sendiri yang punya alat kan, punya media gitu, nggak ada yang mengganggu ya. Begitu juga Fir'aun ya, Fir'aun dan bala tentaranya dan aktor penasihat-penasihatnya dan donatur penyandang dananya itu kompak. Pokoknya Musa juluki tukang sihir, matikan figurnya ya, labeli dia sebagai seorang pendusta. Yang kedua ya, yang kedua, pasti musuh-musuh ya, Islam ya, itu mendustakan kebenaran ya. Mendustakan kebenaran. Falamma ja'ahumul zam, ketika datang ja'a kepada mereka ya, hum kepada mereka bil haqqi, dengan kebenaran, min indina, dari sisi kami. Jadi mereka dustakan itu. Mereka mendustakan alias mereka sepakat ya untuk tidak percaya terhadap dakwah Nabi Musa ya. Dan sama ya, sama di zaman kita hari ini, ketika datang kebenaran itu selalu didustakan begitu. Ada orang-orang yang kontra terhadap kebenaran. Dan tidak hanya itu, matikan kebenaran dan pembawa kebenaran. Nah ini yang ketiga ini ya. Jadi Fir'aun dan kawan-kawannya ini setelah tidak percaya kebenaran, dia ingin kebenaran itu jangan muncul ke permukaan, tutupin ya kebenaran itu, dan kalau bisa dibunuh ya. Kalau bisa diapakan? Dibunuh. Siapa? Musa. Karena tokohnya, kalau tokoh pimpinannya sudah dibunuh kan nanti pengikutnya berhenti. Itu watak Firaun begitu ya. Sama ya, strategi Firaun ini ya dipakai dari dulu, karena setannya sama ya, iblisnya juga sama ya. Mereka bermutasi dari zaman Firaun ke zaman kita sekarang ini. Sama itu kasusnya ya. Hanya saja beda tempat ya, beda zaman. Bunuhlah Musa dan juga orang-orang yang bersama Musa, yaitu kaum laki-laki. Jadi dalam tafsir ini dijelaskan bahwa Fir'aun itu 2 kali melakukan upaya pembunuhan, genosida. Nah gitu, kaum bapak-bapak, kaum laki-laki. Yang pertama, sebelum Nabi Musa lahir. Jadi sebelum Nabi Musa lahir itu, Fir'aun pernah bermimpi bahwa ada segerombol orang laki-laki yang merebut, menggulingkan kekuasaannya. Nah kemudian Fir'aun tanya kepada tukang sihirnya, penasihatnya, dukunnya. Jadi makanya dari dulu dukun istana itu favorit dari dulu ya. Jadi tidak ada penguasa yang nggak punya dukun, itu nggak ada. Lo di negeri kita Ustaz, jangan tanya, banyak sekali dukunnya itu. Di belakang penguasa itu banyak dukun. Makanya dukun di kita itu nggak mati ya, malah laris. Kalau perlu dikasih gelar doktor honoris causa. Iya kan dulu pernah itu Ki Joko Bodo dapat gelar HC ya, dokter HC. Dukun itu. Jadi setiap zaman itu penguasa punya dukun ya. Sama kayak Fir'aun tadi ya, punya dukun. Jadi kata dukunnya, kalau begitu sebab mimpimu tadi
karena banyak kaum laki-laki yang ingin menggulingkan kekuasaanmu, maka jangan biarkan hidup setelah mimpi ini seorang laki pun. Makanya setelah mimpi itu, setiap ada rumah kok lahir bayi laki-laki, sembelih itu. Sembelih itu. Nah, setelah Nabi Musa besar gitu ya, program itu sempat terhenti. Jadi terhenti. Akhirnya karena merasa aman, kok datang lagi Musa ini, aneh-aneh, dia punya pengikut. Ya sudah, sekarang bunuh Musa dan juga bunuh pengikutnya, semua laki-laki habisin. Nah, kenapa perempuan dibiarkan? Ya, perempuan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Perempuan sejak zaman dulu tertindas, dia nggak akan bisa membalas perempuan itu. Dianggap kaum lemah, maka nggak penting bagi Firaun ngurusi perempuan. Makanya laki-laki saja ini bunuh semua Musa dan juga kaumnya, ya. Akhirnya melakukan strategi itu, ya, Firaun ini untuk menghabisi Musa dan bala tentaranya, ya, dan pengikutnya maksudnya, ya. Firaun akhirnya siap menyiapkan seluruh kekuatan politik, kekuatan militer, ya, untuk mengejar Musa dan kaumnya. Kejar akhirnya kan, dikejar, ya. Dan ujungnya kan itu sampai di Laut Merah, ya. Musa terpojok, kaumnya juga terpojok. Ya, kalau mundur terbunuh, kalau maju air laut. Ya kan? Nah, disitulah kemudian, ya, Nabi Musa mendapatkan mukjizat, akhirnya tongkat dipukulkan ke laut, kemudian jadi jalan tol. Nah, atau jadi jalan gitu istilahnya, ya. Lewatlah Nabi Musa dan kaumnya. Nah, ketika di belakang tadi Firaun dan kawan-kawannya sedang mengejar dan masih di tengah-tengah situ, Nabi Musa sudah selamat. Akhirnya ditutup itu lautan, jalannya ditutup, dipertemukan air ke air lagi, tenggelamnya Firaun dan bala tentaranya, ya. Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Dan makarnya Firaun tadi, orang-orang kafir itu, ya, tidaklah sukses tapi sesat, ya, hancur, hangus, ya. Ya. Jadi begitu, ya, cerita ending daripada kisah semua kekufuran, kebiadaban itu pasti tumbang, ya, pasti itu. Jadi orang itu sehebat apapun dia berkuasa, kekuasaan itu ada masanya, ya. Ada masanya. Walaupun makar cara ingin merubah undang-undang untuk mempertahankan kekuasaan, tidak bisa. Kasihan itu, ya, waktu rapat kemarin itu semuanya berdua nggak dapat tepuk tangan sendiri, ya. Ya. Jadi udah habis, ya. Kalau kekuasaan itu sudah habis, ya habis itu, ya. Dimanapun dia dan siapapun dia, kekuasaan itu ada masanya, ada habisnya, ya. Dan orang-orang yang memang dia penguasa yang adil, yang baik akan selalu dikenang. Tetapi kalau penguasa zalim, ya, sama juga dikenang, tapi yang dikenang adalah keburukannya, ya. Ya, keburukannya, ya. Firaun ini juga dikenang dalam Al-Quran, tapi keburukan, menggunakan kekuasaannya untuk menghalangi Islam. Nah, ini yang kemudian diabadikan di sini, ya. Dan yang terakhir, jamaah sekalian, nah, upaya tadi makarnya Firaun dan bala tentaranya dan aktor-aktor di belakangnya tadi itu tujuannya satu, ya. Mereka tidak ingin kebenaran muncul ke permukaan, itu intinya, ya. Dan tidak ingin kebenaran itu besar itu. Dari dulu itu begitu. Maka oleh karena itu di sini Allah memberikan satu, ya, keteladanan. Ketika dalam keadaan seperti itu, ya, Nabi Musa sudah terpojok, ya, terpojokkan, ya, termarginalkan, ya, sudah kekuatan secara fisik, ya, tidak mampu untuk menghadapi kekuatan besar, ya kan, Firaun dan bala tentaranya. Akhirnya Musa kembali kepada Allah, ya. Jadi tidak ada kekuatan itu selamanya besar, tidak, ya.
Fir'aun itu ada celahnya, kalahnya. Dan tidak selamanya yang lemah itu kalah, tidak. Jadi tidak selamanya yang besar itu menang, tidak selamanya pula yang kecil kalah, ya. Kenapa? Ada unsur, ya, ada unsur yang tidak kelihatan oleh mata kita. Makanya Nabi Musa di sini menggunakan kekuatan doa yang tidak tampak itu oleh Fir'aun. Ya, secara hitung-hitungan matematik kan kalah itu Musa itu, ya. Tapi ternyata Musa punya senjata di luar pertimbangan Fir'aun tadi, yaitu senjata doa. Senjata apa? Doa. Doanya apa? Inni utu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Jadi Nabi Musa berdoa berlindung kepada Allah, ya. Minta pertolongan kepada Allah dan minta perlindungan dari keburukan ini. Fir'aun yang ekstra, ya, super, ya, sombong itu, ya. Manusia paling sombong, ya. Kekuatan tunggal waktu itu, ya, di dunia, ya, adidaya, ya, kemudian kekuatan yang sangat sombong, yang besar, ya, yang menurut hitung-hitungan politik gak terkalahkan, kalah juga, ya, dengan kekuatan doa Nabi Musa, ya. Akhirnya tumbang dan Allah menolong Nabi Musa alaihi salam. Jadi seperti itu jamaah sekalian, ya. Jadi ending dari semua perjuangan itu adalah kemenangan, ya. Jadi kebenaran walaupun ditutupi akan muncul, ya. Kebenaran walaupun dikalahkan akan tetap menang, ya. Karena kebenaran itu bersama Allah, ya. Ya. Karena kebenaran itu selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang datangnya pertolongan itu di saat-saat akhir, ya. Saat-saat terdesak itu. Kayak Nabi Musa tadi terdesak. Jadi kalau mundur ada Fir'aun, bala tentara yang lengkap dengan senjatanya. Kalau maju, ya, tercebur lautan. Maju mati, mundur mati. Dalam keadaan seperti itu Allah turunkan kekuatan. Sama kayak sekarang, ya, Palestina, Jalur Gaza sekarang tuh maju mati, mundur juga mati. Akhirnya bertahan di situ, ya, tetap berjuang. Tapi nanti ya tetap menang. Janji Allah pasti menang di situ. Ya cuman kapan, ya, itulah proses, ya. Ujian di situ, ya. Dalam sejarah juga sama begitu. Ketika kita berjuang, jangan pernah putus asa tadi. Jangan pesimis, ya. Karena tidak selamanya kita, ya, menghadapi kekuatan yang besar itu selalu besar, tidak, ya. Bisa jadi sesuatu yang besar itu keropos itu suatu saat, ya. Dan yang sedikit minoritas itu sekarang dan suatu saat, ya, itu bisa menang, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh putus asa dari perjalanan dan pelajaran dakwah Nabi Musa ini, karena selalu kebenaran ujungnya adalah kemenangan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup, ya? Ada yang ditanyakan? Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu